Jumpa lagi di Back to BDM. Bangsa ini bukan hanya sedang krisis menghadapi pandemi COVID-19 yang belum terkendali. Ada krisis lain yang kalau tidak diantisipasi juga bisa menimbulkan kompleksitas masalah di tata negara kita. Apa itu? Krisis Hakim Agung ad hoc kasus korupsi. Inilah yang menjadi masalah dan menjadi fokus beberapa hari di harian Kompas. Peristiwa ini sungguh memprihatinkan dan sungguh mengejutkan karena krisis hakim ad hoc kasus korupsi ini sebetulnya sudah bisa dipantau, sudah bisa ditebak dan sudah bisa diantisipasi. Faktanya pada 21 Juli 2021 akan ada 4 hakim ad hoc kasus korupsi yang pensiun. Dia adalah Krishna Harahap, Muhammad Askin, Latif, dan Samsul Rakan Caniago. Mereka pensiun karena sudah menginjak usia 70 tahun yang undang-undang mengharuskan hakim ad hoc kasus korupsi itu akan pensiun di usia 70. Masalahnya adalah ketika 21 Juli mereka pensiun, penggantinya belum ada. Yang tinggal adalah 3 hakim ad hoc kasus korupsi. Mereka lah yang nanti akan menangani perkara-perkara korupsi yang sedang begitu tinggi diajukan ke Mahkamah Agung, baik dalam proses kasasi maupun dalam peninjauan kembali. Inilah yang agak mengherankan, inilah yang agak mengejutkan, bagaimana mungkin terjadi sesuatu yang sangat terbuka, sesuatu yang datanya diketahui bisa lalai, bisa gagal diantisipasi. Kita tentunya tidak berharap bahwa kekosongan krisis Hakim Agung ini lebih karena relasi tidak harmonis antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. Dua lembaga ini memang harus diakui relasinya tidak harmonis. Komisi Yudisial memang punya fungsi tugas untuk merekrut dan mengawasi kekuasaan kehakiman. Tapi pada sisi lain kekuasaan kehakiman dan Mahkamah Agung kemudian merasa kekuasaannya merdeka, kekuasaannya mandiri dan terbebas dari kekuasaan politik apapun. Beberapa kali uji materi terhadap Undang-Undang Komisi Yudisial dilakukan oleh Mahkamah Agung kepada Mahkamah Konstitusi. Relasi ketidakharmonisan inilah yang bisa saja mengganggu komunikasi antara KY dan kemudian Mahkamah Agung sehingga terjadi krisis Hakim Agung yang seperti ada sekarang. Kita berharap bahwa itu tidak terjadi. Nah, masalahnya adalah bagaimana kemudian Mahkamah Agung, Komisi Yudisial dan DPR kemudian mencari jalan keluar agar krisis hakim ad hoc kasus korupsi ini bisa segera diatasi. Sebetulnya di tahun 2020 Mahkamah Agung sudah mengajukan permintaan kepada Komisi Yudisial untuk mengajukan sejumlah hakim agung ad hoc kasus korupsi. Pada waktu itu Komisi Yudisial kemudian mengajukan kepada DPR dari 6 calon hakim agung hanya 1 yang kemudian lolos. Inilah yang kemudian menjadi masalah sampai sekarang ketika hakim ad hocnya kemudian krisis. Masalah kemudian adalah Komisi Yudisial mengaku tidak punya anggaran untuk kemudian bisa merekrut hakim agung ad hoc dalam kasus korupsi. Saya pikir ini adalah sebuah masalah besar yang dihadapi, betapa lemahnya tata kelola yang ada di lingkungan Komisi Yudisial, Mahkamah Agung dan kemudian DPR. Apapun yang terjadi, masalah ini harus kemudian diselesaikan. Komisi Yudisial bersama dengan Mahkamah Agung dan kemudian DPR harus juga kemudian punya komitmen yang sama di tengah ada pandemi COVID-19, tapi krisis Hakim Agung ad hoc kasus korupsi ini harus kemudian diselesaikan. Anggaran tentunya harus diberikan. Karena apapun, hakim ad hoc kasus korupsi sangat dibutuhkan hakim-hakim yang progresif, hakim-hakim yang berani mengatasi dan kemudian menjadikan palu hakimnya untuk membantu negeri ini agar terbebas dari korupsi. Bukan hakim-hakim yang sekedar mengetok palu, hanya mengamini saja tapi tidak berani kemudian mengatasi tren baru yang sekarang ada. Tren pemberantasan korupsi secara terpimpin. Terpimpin dalam arti ada yang harus dihukum berat, tetapi pada faktanya ada yang harus dilindungi,
Bahkan kadang-kadang ada yang dibiarkan untuk kemudian buronan sampai kemudian mereka kembali ke tanah air. Sehingga pekerjaan rumah selain krisis pandemi COVID-19, Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, dan DPR, dan tentunya pemerintah harus segera mengisi kekosongan hakim ad hoc kasus korupsi agar penyakit korupsi di negeri ini juga bisa diselesaikan. Apapun yang terjadi, marilah kita membantu Republik ini dengan masukan-masukan yang lebih produktif agar Republik ini bisa menjadi lebih baik.